karena cukup lumayan kencang nih teman-teman. Nah, deras ya airnya ya, tanpa pompa ya, ini airnya cukup deras sehingga bisa mencukupi saat kita melakukan proses pencucian di dua mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi ya, berbagi pengalaman. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas masalah ini apa ya, perpipaan pada mesin cuci ya. Di sini saya menggunakan aliran dari pump ya. Ini untuk karena saya konsepnya laundry rumahan ya, saya gabung antara rumah dan untuk usaha laundry. Di sini saya kebetulan musim kemarau dan air lumayan sulit ya, apalagi saat siang hari ya, atau dari pagi habis subuh sampai menjelang aktivitas berangkat kerja ya. Di sini saya memanfaatkan air pumpnya ini ya, ini dari selang PDAM. Saya tampung di tandon yaitu teman-teman. Saya tampung di tandon. Nah, lalu nanti setelah siang saya ini sudah otomatis ya teman-teman, karena menggunakan check valve itu di situ. Dan tadi di awal sini juga menggunakan check valve ya, atau klep satu arah lah ya. Itu hanya bisa masuk, namun untuk keluar nggak mau. Di sana juga hanya bisa sama masuk dari keluar dari toren, tapi nggak bisa masuk ke sana ini ya. Ini saya gunakan metode ini supaya tidak terlalu banyak kos untuk memompa ataupun mendorong air ya teman-teman. Bila kita menghisap langsung dari pump, maka kita akan menggunakan mesin pompa ataupun booster untuk mendorong air agar masuk ke ini toren ya. Namun saya di sini tidak seperti itu, saya menggunakan gravitasi aja ya. Jadi air ditampung di toren, nanti saat air dari pump tidak mengalir, maka toren ini bisa, atau air dalam cadangan ya, air cadangan yang kita simpan itu digunakan untuk aktivitas mencuci ya. Ini saya menggunakan dua keran, sini satu, di sini satu ya. Untuk teman-teman yang penasaran kencang airnya ya, airnya kencang apa enggak ya, ini saya coba di sini untuk melihat seberapa kencang airnya ya. Ini saya buka kerannya, sudah pas belum ini ya, karena cukup lumayan kencang nih teman-teman. Deras ya airnya ya, tanpa pompa ya, ini airnya cukup deras sehingga bisa mencukupi saat kita melakukan proses pencucian di dua mesin cuci ya teman-teman. Saya menggunakan dua mesin cuci itu untuk selangnya ya, selang menuju ke solenoid. Jadi buat teman-teman yang rumahnya menggunakan air pump atau usaha laundrynya ya, yang di kios, teman-teman bisa menggunakan metode ini ya, metode menghubungkan ke saluran pump ya, pipa dari pump, kita kasih check valve di sana. Seperti ini bentuknya, check valve atau keran satu arah ya, atau tusen klep lah ya, bahasa perpipanya seperti itu ya, sehingga masuk sana lalu naik ke atas ya.
ya, lalu dia mengisi ya. Saat malam hari alirannya cukup deras, dia mengisi sampai penuh. Nanti setelah terpenuhi sini, dari itu keluaran dari outlet ya, dari torrent, dia akan airnya karena banyak dia mendorong ke bawah dan mengisi dari keran sini dan sini ya teman-teman. Jadi di sana langsung tertutup ya, karena satu arah, dia tidak mau masuk ke pump lagi ya, dia dialirkan ke sini ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai instalasi saat kendala air di usaha laundry teman-teman mengalami susah air ya, atau ada yang airnya ada namun tekanannya juga kurang besar. Kita menggunakan cara yang seperti itu ya, ditaruh di torrent. Buat nanti teman-teman yang mau tanya-tanya cara pembuatan ataupun biaya proses pembuatannya, bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti kalau itu saya buatkan videonya. Tapi untuk saat ini saya hanya berbagi mengenai perpipaannya saja ya, perpipaannya agar tidak mengeluarkan terlalu banyak cost produksi ya, biaya produksi atau untuk airnya saja ini ya, untuk memenuhi kebutuhan mesin cucinya ya. Jadi low budget ya, artinya setiap bulan kita tidak mengeluarkan uang lagi untuk membeli atau membeli listrik ya, pulsa listrik atau token, karena kita menggunakan pompa untuk menyedot dari pump ya, ataupun dari torrent. Yang kebanyakan teman-teman pengusaha laundry itu ditaruh di bawah ya, nanti disedot pakai pompa air atau booster, pompa pendorong ya, seperti itu. Namun di sini saya menggunakan cara hematnya. Oke, terima kasih telah menonton, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.